Sesuatu yang besar sedang terjadi. Selamat malam pemirsa, selamat berjumpa kembali di acara yang luar biasa, dahsyat, mantap, New Life tentu saja. Pemirsa, apa kabar Anda pada malam hari ini? Kami berharap tentu saja Anda dalam keadaan yang luar biasa, dahsyat, mantap, sebagaimana acara ini. Namun pemirsa, apabila saat ini Anda sedang mengalami permasalahan di dalam kehidupan Anda, mungkin Anda merasa sepertinya keluarga Anda begitu berantakan. Anda merasa hubungan dengan suami Anda atau dengan istri Anda sedang mengalami kondisi yang begitu dinginnya sehingga Anda satu sama lain tidak lagi bertegur sapa. Atau barangkali hubungan orang tua dan anak yang saat ini sudah benar-benar diambang kehancuran. Sepertinya sudah tidak ada lagi yang bisa diperjuangkan antara orang tua dan anak. Tidak ada lagi kasih sayang di antara orang tua dan anak. Dan mungkin saat ini bagi Anda yang sedang terbaring sakit, yang Anda merasa bahwa sepertinya tidak ada lagi harapan bagi kondisi kesehatan Anda. Pemirsa, saya mau katakan kepada Anda bahwa bukan saatnya bagi Anda untuk menyerah saat ini, karena New Life ada untuk Anda. Pemirsa, setiap minggunya kami akan hadir di layar kaca Anda dengan menghadirkan bintang tamu yang memiliki kisah hidup yang luar biasa. Beberapa di antara mereka mengalami pengalaman hidup yang dulunya diambang kehancuran, namun kini kehidupannya sudah dipulihkan dan memperoleh kehidupan yang baru. Dan para bintang tamu kami tersebut pemirsa sangat rindu untuk membagikan kisah hidupnya dengan Anda dan saya dengan satu tujuan, agar kehidupan Anda dan saya menjadi lebih baik dan lebih bermakna. Pemirsa, kami mau mengundang Anda untuk ikut berpartisipasi dalam acara ini melalui mengirimkan SMS Anda kepada kami. Anda bisa kirimkan SMS Anda untuk menceritakan kepada kami permasalahan yang saat ini sedang Anda alami. Apapun itu permasalahan Anda pemirsa, baik itu masalah yang sifatnya sangat pribadi, atau barangkali masalah kesehatan, masalah ekonomi, atau masalah keluarga, atau masalah apapun juga. Pemirsa, silahkan angkat telepon Anda sekarang juga dan SMS kepada kami di nomor 0819 081 74 kali 1. Kami ulangi, apapun permasalahan yang saat ini sedang Anda alami, bagi Anda secara khusus yang saat ini sedang merasa benar-benar putus asa dan merasa bahwa tidak ada lagi harapan bagi permasalahan Anda, pemirsa, saya mau katakan kepada Anda bahwa harapan itu masih ada dan acara ini memang ada untuk Anda. Jadi angkat telepon Anda sekarang juga dan SMS kepada kami, ceritakan kepada kami permasalahan Anda di nomor 0819 081 74 kali 1. Pemirsa, tema yang akan kita angkat pada malam hari ini adalah hidup bahagia itu adalah pilihan. Baiklah, untuk tidak berlama-lama langsung saja kita sapa bintang tamu dan narasumber kita yang sudah hadir di studio pada malam hari ini. Selamat malam Bapak, apa kabar? Luar biasa, dahsyat dan mantap Bu. Semangat sekali Bapak. Ya, tegas saja sudah. Bapak pada malam hari ini dikelilingi oleh wanita-wanita cantik yang saya mau nyapa dulu. Selamat malam. Apa kabar? Luar biasa, dahsyat, mantap. Apa kabar Mbak yang cantik satu lagi? Baik ya, senang sekali pada malam hari ini bersedia datang untuk memenuhi undangan New Life. Dan pastinya mau menceritakan pengalaman hidupnya yang luar biasa kepada pemirsa New Life yang menyaksikan New Life pada malam hari ini. Kisah nyata ya, yang bisa menjadi pelajaran. Ya, baik. Seperti biasa nih Pak Susilo, saya mau tanya, kenapa sih pada malam hari ini kita mengangkat tema hidup bahagia itu adalah pilihan. Pilihan siapa sih Pak sebenarnya hidup bahagia itu? Pilihan kita sebenarnya Bu. Jadi kebahagiaan tidak ditentukan oleh keadaan yang kita alami, tapi apakah kita mau memutuskan kita mau berbahagia atau tidak, itu keputusan kita. Iya. Jadi kita bertanggung jawab atas kebahagiaan kita sendiri. Betul. Banyak orang berpikir, ya dia bahagia karena dia jadi orang kaya. Ya. Oh ya dia bahagia karena dia punya ini, punya itu, punya jabatan dan berbagai macam. Ya. Tetapi sebenarnya kebahagiaan sangat tidak ada kaitannya dengan kekayaan yang secara langsung, maksud saya tidak ada kaitan secara langsung dengan kebahagiaan. Kebahagiaan itu sebenarnya berbicara tentang perasaan, apa yang ada dalam hidup kita, prinsip apa yang kita pegang, itu akan menentukan kita bahagia atau tidak. Iya. Ya. Ada orang mengatakan bahwa gimana saya mau bahagia, orang-orang di sekeliling saya begitu menyebalkan, begitu tidak mungkin rasanya saya bisa bahagia di tengah-tengah keadaan yang begini buruk. Bagaimana menurut Bapak dengan kondisi itu? Begini, kalau kita melihat masalah kita itu begitu besarnya dalam hidup kita, seperti misalkan ada sebuah benda kita letakkan dekat mata kita, maka kita tidak akan bisa melihat keindahan yang lain. Ya. Seringkali yang menyebabkan orang tidak bahagia adalah karena mereka melihat masalah mereka tuh seakan-akan begitu besar dan begitu beratnya menimpa hidup mereka.
Sehingga waktu mereka berpikir, ya sudah ini nasib saya memang begini, keadaan tidak mendukung, tidak ada orang mencintai saya dan berbagai macam, dan akhirnya dia berpikir dia tidak menjadi bahagia. Padahal banyak sekali orang yang memiliki problem yang sangat besar, tapi mereka tetap berjuang dalam hidup dan tetap memiliki kebahagiaan. Contohnya, Adam Helen Keller. Dia seorang yang dilahirkan dalam kondisi normal sampai suatu saat dia mengalami demam yang tinggi dan mengakibatkan kebutaan dan tuli. Otomatis dia juga bisu, nggak bisa ngomong. Padahal dilahirkan secara normal. Waktu kecil dia mengalami sakit dan panas yang tinggi. Nah, kalau logika manusia, logika kita mungkin berkata, mana mungkin orang seperti itu punya masa depan, mana mungkin orang seperti itu punya kebahagiaan dalam hidup. Tetapi apa yang dia katakan? Dia menjadi seorang dosen dan presiden-presiden Amerika selalu selama masa dia hidup selalu ingin bertemu dengan dia. Mohon maaf, seorang yang buta, bisu, dan tuli bisa menjadi seorang dosen pada akhirnya. Bisa menjadi dosen. Dia pejuang orang-orang yang mengalami kebutaan dan berbagai macam. Nah, apa yang dia katakan? Mereka katakan ini, mereka orang lain atau mereka, kalau saya tidak salah, bisa membuat mata saya tidak bisa melihat, tetapi mereka tidak bisa membuat mata hati saya buta. Luar biasa sekali. Sekalipun mata buta, tapi mata hatinya tetap terbuka. Tetap melihat. Nah, orang-orang seperti gini mereka bisa melihat kebahagiaan di tengah-tengah masalah. Itu yang paling penting. Bagaimana kita bisa melihat kebahagiaan pada saat kita mengalami masalah. Beberapa waktu yang lalu istri saya ketemu dan seseorang yang tiba-tiba menangis dan berkata bahwa, Ci, untung Cici datang, mama saya sudah nggak ada, gitu kan ya. Masih banyak keinginan mama yang belum dipenuhi, pingin keluar negeri, pingin kesana, pingin jalan-jalan kesana sini. Lalu istri saya berkata begini, kamu bersyukur loh, mamamu pada saat itu dia tidak ada, semua anak-anak kumpul di samping mama. Nah akhirnya dia, iya benar juga ya. Karena buat apa berada di luar negeri, pingin tinggal di luar negeri, tapi kalau anak-anak nggak ada pada saat menjelang akhir hidupnya. Tapi menjelang akhir hidupnya, istri saya mengajak dia untuk melihat sisi kebahagiaan yang lain, bahwa anak-anak bisa berkumpul merawat mama dan memberikan yang terbaik, pengobatan yang terbaik, tapi memang Tuhan juga yang menentukan. Dan itu di satu sisi yang lain, sebagai seorang anak kita sudah berbakti kepada orang tua. Baik. Saya percaya bahwa kita nantinya pasti akan belajar sesuatu dari kedua bintang tamu kita yang cantik-cantik yang sudah hadir di tempat ini. Namun sebelum ke situ, saya mau kembali ingatkan kepada pemirsa yang ada di rumah bahwa pemirsa, acara ini kami kemas khusus untuk Anda pemirsa. Jadi bagi Anda yang saat ini sedang merasa sepertinya hidup Anda sudah benar-benar tidak ada lagi harapan, mungkin Anda merasa sepertinya kebahagiaan begitu jauh dari hidup Anda. Sepertinya masa depan Anda suram atau madesu. Pemirsa, bukan secara kebetulan Anda menyaksikan program ini, karena memang acara ini ada untuk Anda. Oleh sebab itu pemirsa, kami mau undang Anda untuk angkat telepon Anda sekarang juga dan SMS kepada kami, menceritakan kepada kami apapun permasalahan Anda, baik itu berkaitan ataupun tidak berkaitan dengan tema yang kita angkat pada malam hari ini. Silakan pemirsa, angkat telepon Anda sekarang juga dan SMS kepada kami di nomor 0819 081 74 kali 1. Kami ulangi, Anda bisa angkat telepon Anda sekarang juga dan ceritakan kepada kami permasalahan Anda di nomor 0819 081 74 kali 1. Baik, kita mulai ke Mbak cantik pertama. Yang paling ujung dulu dengan Mbak Vivi ya. Apa kabar Mbak Vivi? Baik. Terima kasih ya sudah bersedia datang ya. Saya mau tanya, apa sih yang Mbak Vivi rasakan dulu dan sekarang? Apa perbedaannya? Kalau boleh tahu sebelum kita sampai kepada kebahagiaan. Dulu saya merasa hidup saya sangat tidak berarti. Saya merasa apa yang di sekitar saya diciptakan buat saya nggak adil gitu. Karena saya diciptakan di keluarga yang nggak harmonis, keluarga yang broken home. Saya dibesarkan sama keluarga yang tidak bertanggung jawab sama sekali. Jadi saya merasa nggak adil gitu. Kalau dulu merasa tidak adil, kalau sekarang apa yang dirasakan kalau boleh tahu? Saya merasa masa depan saya indah, ternyata hidup saya berarti bagi orang lain, hidup saya berarti buat semuanya gitu. Kalau boleh tahu, masa lalu itu ukuran kebahagiaannya apa sih? Masa lalu kan dibilang sangat sedih gitu ya, karena lahir dari keluarga yang broken home, sepertinya tidak memiliki pengharapan dan merasa bahwa dunia ini begitu tidak adil gitu ya.
ukuran kebahagiaannya dulu adalah apa? Dulu membayangkan Mbak Vivi itu bisa bahagia kalau apa gitu? Saya merasa bahagia dulu, saya beranggapan bahagia kalau saya berkumpul sama papa, mama. Suaranya maaf boleh agak keras lagi? Ya. Saya kumpul sama mama, papa, terus kasih sayang gitu loh Ibu. Saya nggak pikirnya materi atau apa. Jadi saya pulang ada masalah bisa cerita sama mama, bisa cerita sama papa. Dulu kepinginnya seperti itu. Di rumah nggak ada ketenangan sama sekali dulu. Iya. Dulu kalau boleh tahu broken home-nya seperti apa sih orang tua? Memang benar-benar terpisah, tinggal di tempat yang terpisah. Iya. Dulu kan ceritanya mama saya selingkuh, akhirnya papa saya pergi. Papa saya pergi itu sekitar saya umur 5 tahun lah Bu ya. Saya umur 5 tahun. Terus jadi sejak 5 tahun sudah tidak pernah bertemu dengan papa, ayah? Iya dengan ayah. Terus saya ketemu ayah itu pas udah kelas 3 SMA. Iya. Jadi dulu itu saya pikirnya ketemu. Pas saya ketemu ayah itu, saya pikirnya ayah itu orangnya baik. Ayah orangnya baik. Terus ketemu saya mau peluk atau apa, tapi setelah ketemu saya dicuekin gitu. Saya dicuekin, fokusnya sama anaknya, sama keluarga barunya. Di situ saya benar-benar hancur. Saya benci banget sama namanya ayah. Saya juga benci sama ibu saya karena ibu saya, ayah saya jadi begitu situ saya pahit, di rumah nggak ada ketenangan sama sekali. Jadi saya mencari ketenangan itu di luar rumah. Saya pernah terlibat kenakalan remaja juga. Terus saya jatuh dalam dosa. Tapi di situ nggak ada ketenangan sama sekali ya Bu ya. Batin kita juga nggak benar gitu loh Bu. Sampai saya berkata sama Tuhan, Tuhan ini bukan salah saya. Kalau mau hukum mama papa saya, ini salah mereka gitu. Seolah-olah bukan saya yang salah gitu loh. Cari kambing hitamnya. Dulu emangnya merasa masa depannya bakalan gimana? Dulu saya merasa masa depan saya itu gelap, suram sekali gitu loh. Sekarang? Soalnya dulu saya kayak tertolak, di mana-mana tertolak, di mana-mana saya nggak diterima gitu loh. Merasa tidak diterima di mana-mana. Bagaimana kalau sekarang? Sekarang merasa hidup saya sangat berarti. Ternyata hidup kita itu berarti bagi orang lain. Masa depan kita ternyata indah. Tuhan merancangkan masa depan kita itu indah. Tergantung kita menjalaninya gimana gitu. Kalau boleh tahu, kenapa sih sekarang kamu bisa berubah? Karena apa sih ada perubahan